Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sabandi, NIM 2434120, mahasiswa Prodi Forecast. Baik, di sini saya akan membuat tugas UAS Biomekanika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Pribowo MPD. Pengertian stabilitas tubuh. Stabilitas tubuh adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh dan menjaga keseimbangan baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Stabilitas memungkinkan tubuh untuk tetap berada pada posisi yang diinginkan meskipun mendapat gangguan dari luar maupun perubahan posisi tubuh itu sendiri. Secara sederhana, stabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk tidak mudah jatuh atau kehilangan keseimbangan. Menurut konsep biomekanika, stabilitas terjadi karena ketika pusat gravitasi tubuh tetap berada di dalam bidang tumpuan atau base of support. Semakin mampu seseorang mengontrol posisi pusat gravitasinya, maka semakin baik pula stabilitas tubuhnya. Pentingnya stabilitas tubuh. Mengapa stabilitas tubuh penting? Karena stabilitas tubuh memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Mendukung aktivitas sehari-hari. Setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas seperti berdiri, berjalan, duduk, mengangkat barang, dan naik turun tangga. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan stabilitas tubuh agar dapat dilakukan dengan aman. 2. Meningkatkan performa olahraga. Atlet membutuhkan stabilitas tubuh untuk menjaga keseimbangan, menghasilkan gerakan yang efisien, mengontrol arah gerakan, dan mengurangi kesalahan teknik. Yang ketiga, mencegah cedera. Tubuh yang stabil memiliki risiko lebih kecil mengalami keseleo, jatuh, cedera lutut, cedera pergelangan kaki, dan cedera punggung bawah. 4. Mendukung rehabilitasi. Pada pasien yang mengalami cedera atau gangguan neurologis, latihan stabilitas menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Sistem tubuh yang berperan dalam rehabilitasi. Stabilitas tubuh tidak hanya ditentukan oleh satu organ saja, tetapi melibatkan kerjasama beberapa sistem organ tubuh. Yang pertama, sistem muskuloskeletal, terdiri dari tulang, otot, tendon, ligamen, dan sendi. Fungsi sistem ini adalah menopang tubuh dan menghasilkan gerakan. Otot-otot yang kuat akan membantu mempertahankan posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. 2. Sistem vestibular. Sistem vestibular terletak di telinga bagian dalam. Fungsi utamanya adalah mendeteksi perubahan posisi kepala, menentukan arah gerakan tubuh, dan membantu menjaga keseimbangan. Gangguan pada sistem vestibular dapat menyebabkan pusing dan gangguan lainnya. 3. Sistem visual. Mata memberikan informasi mengenai lingkungan sekitar sehingga tubuh dapat menyesuaikan posisi dan gerakan. Contohnya, saat berjalan di jalan yang tidak rata, mata membantu mengidentifikasi hambatan yang ada sehingga tubuh dapat mengantisipasinya. 4. Sistem proprioseptif. Proprioseptif adalah reseptor yang terdapat pada otot, tendon, ligamen, dan sendi. Sistem ini memberikan informasi mengenai tubuh tanpa harus melihatnya. Contohnya, seseorang tetap dapat menyentuh hidungnya dengan mata tertutup karena adanya sistem proprioseptif. 5. Sistem saraf pusat. Otak dan sumsum belakang bertugas mengolah seluruh informasi yang diterima dari sistem sensorik, kemudian mengatur respon otot agar keseimbangan tetap terjaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas tubuh. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi stabilitas tubuh menurut biomekanika. 1. Luas bidang tumpuan. Bidang tumpuan adalah area yang dibentuk oleh tubuh yang bersentuhan dengan permukaan. Prinsipnya, semakin luas bidang tumpuan, maka semakin stabil posisi tubuh. Contoh, berdiri dengan kaki terbuka lebih stabil dibandingkan kaki rapat. Posisi kuda-kuda pada pencaksilat lebih stabil daripada berdiri tegak biasa. Ketika bidang tumpuan diperluas, tubuh memiliki area keseimbangan yang lebih besar sehingga lebih sulit kehilangan keseimbangan. 2. Tinggi pusat gravitasi. Pusat gravitasi merupakan titik tempat seluruh berat tubuh dianggap berpusat. Prinsipnya, semakin rendah pusat gravitasi, maka semakin tinggi stabilitas tubuh. Contoh, atlet angkat besi menekuk lutut sebelum mengangkat beban. Pemain basket merendahkan posisi tubuh saat bertahan. Ketika pusat gravitasi diturunkan,
kemungkinan tubuh kehilangan keseimbangan menjadi lebih kecil. 3. Massa tubuh. Semakin besar massa tubuh, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk mengubah posisi tubuh. Karena itu, tubuh dengan massa lebih besar cenderung memiliki stabilitas yang tinggi. Namun, massa yang lebih besar dapat mengurangi kelincahan dan efisien gerakan. 4. Latihan letak garis gravitasi. Garis gravitasi adalah garis imanijer yang ditarik dari pusat gravitasi menuju tanah. Tubuh akan stabil apabila garis gravitasi berada di dalam bidang tumpuan. Jika garis gravitasi keluar dari bidang tumpuan, maka keseimbangan akan terganggu. 5. Gesekan. Gesekan antara kaki dan permukaan tanah juga mempengaruhi stabilitas. Contohnya, sepatu olahraga dirancang memiliki daya cengkram yang tinggi. Lantai licin dapat menyebabkan seseorang mudah tergelincir. Semakin besar gaya gesek, maka semakin stabil tubuh saat bergerak. Pusat gravitasi. Pusat gravitasi atau center of gravity adalah konsep yang sangat penting dalam biomekanika. Pusat gravitasi merupakan titik imanijer tempat seluruh massa tubuh dianggap terkonsentrasi. Pada manusia yang berdiri tegak, pusat gravitasi biasanya berada di sekitar panggul atau sedikit di depan tulang sakrum kedua. Namun posisi ini dapat berubah tergantung gerakan tubuh. Contohnya, saat mengangkat tangan ke atas, pusat gravitasi bergerak ke atas. Saat membungkuk, pusat gravitasi bergerak ke depan. Saat mengangkat satu kaki, pusat gravitasi berpindah ke kaki penopang. Tubuh harus melakukan penyesuaian agar pusat gravitasi tetap berada dalam bidang tumpuan. Jenis-jenis stabilitas tubuh. 1. Keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan posisi tubuh tanpa berpindah tempat. Contoh, berdiri tegak, berdiri satu kaki, sikap hormat, dan pose yoga. Pada keseimbangan statis, tubuh melakukan kontraksi otot secara terus-menerus untuk mempertahankan posisi. 2. Keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan mempertahankan keseimbangan saat tubuh bergerak. Contoh, berjalan, berlari, menari, dan bermain sepak bola. Keseimbangan dinamis lebih kompleks karena pusat gravitasi selalu berubah selama gerakan berlangsung. Prinsip stabilitas tubuh. Terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas tubuh, antara lain memperlebar bidang tumpuan. Semakin lebar posisi kaki, semakin tinggi stabilitas tubuh. Menurunkan pusat gravitasi. Menekuk lutut atau merendahkan posisi tubuh akan meningkatkan stabilitas. Menjaga garis gravitasi. Garis gravitasi harus tetap berada di dalam bidang tumpuan. Mengontrol gerakan. Koordinasi otot yang baik membantu mempertahankan keseimbangan selama bergerak. Aplikasi stabilitas tubuh dalam olahraga. Dalam olahraga, stabilitas tubuh sangat menentukan performa atlet. Seperti bermain sepak bola, pemain harus mempertahankan keseimbangan saat menggiring bola, menendang, melompat, dan merebut bola. Sedangkan di bola basket, pemain menggunakan posisi tubuh rendah untuk meningkatkan stabilitas ketika bertahan. Sedangkan di senam, pesenam membutuhkan keseimbangan yang tinggi saat melakukan handstand, salto, dan gerakan di balok keseimbangan. Kemudian di angkat besi, stabilitas tubuh menentukan keberhasilan mengangkat beban dengan aman. Aplikasi dalam rehabilitasi. Pada bidang fisioterapi, latihan stabilitas digunakan untuk membantu pasien yang mengalami cedera, olahraga, stroke, gangguan keseimbangan, cedera lutut, dan cedera pergelangan kaki. Latihan yang diberikan meliputi berdiri satu kaki, balance board, plank, walking lunge, dan latihan core stability. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa stabilitas tubuh merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Stabilitas dipengaruhi oleh luas bidang tumpuan, tinggi pusat gravitasi, massa tubuh, garis gravitasi, dan gaya gesek.
Dalam biomekanika, stabilitas tubuh menjadi dasar dari seluruh aktivitas manusia. Stabilitas yang baik akan meningkatkan efisien gerakan, performa olahraga, keselamatan kerja, serta membantu proses rehabilitasi setelah cedera. Oleh karena itu, pemahaman mengenai stabilitas tubuh sangat penting bagi mahasiswa olahraga, fisioterapi, pelatih maupun masyarakat umum agar dapat menerapkan prinsip-prinsip biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.